Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin kroffel yang bagian luarnya garing tapi bagian dalamnya lembut dan berlayer-layer. Kroffel sendiri merupakan adonan croissant yang dipanggang menggunakan waffle maker. Jajanan ini lagi hits banget ya, dan nanti kita akan bikin dengan cara yang super mudah tanpa dimasukkan ke dalam kulkas dan tanpa mixer. Gak cuma itu, kita juga akan bandingkan adonan croissant dengan adonan puff pastry yang akan kita panggang di atas waffle maker. Nah, kira-kira lebih enak yang mana ya? Dan sebenarnya apa aja sih perbedaan antara adonan croissant dan adonan puff pastry? Nanti akan kita bahas sama-sama. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl. Tambahkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 5 gram ragi instan. Aduk ragi dan tepung sampai tercampur rata. Dan kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan dengan 120 gram kental manis, 110 ml air. Kita aduk sampai semua bahannya tercampur dengan merata. Dan kalau adonannya sudah mulai tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam, dan 30 gram butter. Teman-teman bisa pakai margarin ya. Proses pembuatan adonan croissant ini sama persis seperti pembuatan roti ya teman-teman, hanya saja nanti di bagian atasnya akan kita lapisi lagi dengan lemak. Nah, ini kita campur aja butter dan adonannya sampai agak tercampur. Kalau udah mulai agak tercampur, selanjutnya bisa kita ulen dengan menggunakan tangan yang bersih atau teman-teman bisa pakai mixer. Setelah diulen selama kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mulai halus. Kalau pengen lebih halus lagi, bisa pakai mixer. Nah, selanjutnya kalau udah mulai halus, kita bulatkan adonan dan kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit. Jangan lupa tutup dengan kain bersih supaya adonannya nggak kering. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit, ini adonannya sudah mulai mengembang 2 kali lipat. Bisa kita kembiskan adonan dan langsung aja kita pindahkan ke alas kerja. Untuk membuat adonan croissant, kita butuhkan meja yang datar dan lebar. Di sini Umi pakai meja yang sudah dibersihkan. Selanjutnya kita gilas adonan sampai panjangnya kurang lebih 50 x 40 cm. Di sini kita gilas sampai lumayan tipis. Dan kalau misalnya adonannya lengket, bisa kita taburi dengan sedikit tepung terigu. Ini adonannya udah kita gilas dengan panjang kurang lebih 50 x 40 cm. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter ya. Oleskan margarin di atas adonan. Usahakan pengolesannya tipis tapi merata. Dan setelah kita oles sampai rata, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan tepung terigu, tapi penambahannya ini tipis-tipis aja ya teman-teman. Karena tepung terigu di sini bertujuan supaya adonannya nggak gampang geser-geser. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian. Di sini kita bagi sama rata ya. Dan setelah dibagi-bagi jadi 4 bagian, selanjutnya kita susun. Letakkan potongan adonan kedua di atas potongan pertama. Kemudian letakkan potongan adonan ketiga dan keempat di atasnya. Bisa diperhatikan ini posisi margarinnya menghadap ke atas ya teman-teman. Setelah disusun 4 layer, selanjutnya kita lipat. Untuk cara melipatnya bisa teman-teman perhatikan. Di sini kita bentuk 2 lipatan ya teman-teman. Nah, kalau udah dibentuk menjadi 2 lipatan seperti ini, selanjutnya ini bisa kita taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian kita gilas kembali secara perlahan-lahan. Kalau teman-teman hasilnya pengen lebih rapi,
Setelah kita oles dengan margarin kemudian dilipat-lipat, itu bisa kita simpan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Nah, itu nanti hasilnya bakalan lebih bagus lagi dan lebih rapi. Karena kita akan bikin yang lebih praktis aja, jadi di sini nggak Umi simpan di dalam kulkas, langsung Umi gilas. Kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini Umi ukur dulu ya pakai penggaris supaya hasil potongannya lebih seragam. Selanjutnya kita potong segitiga, dan satu adonan ini bisa jadi kurang lebih 10 potong croissant. Dan karena dalam proses pembuatannya tidak kita masukkan ke dalam kulkas, jadi hasilnya kurang rapi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Untuk sebuah adonan croffle atau croissant waffle ini udah cukup bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin adonan croissant aja, nggak dibikin waffle, ini nanti hasilnya kurang bagus ya teman-teman, karena layernya nggak terlalu banyak, dan hasilnya kurang rapi karena tidak kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Tapi misalnya kalau teman-teman mau oven adonan ini untuk jadi roti, ini udah cukup enak. Nah, kenapa sih kalau pengen adonannya lebih rapi harus kita simpan dulu di dalam kulkas? Ya seperti yang teman-teman lihat tadi, adonannya setelah kita gilas, kita oles pakai lemak atau margarin atau bisa juga pakai butter, dan di mana lemaknya itu cukup banyak. Jadi kalau kita simpan dulu di dalam kulkas, nanti lemaknya akan sedikit memadat, dan pas kita gilas, itu gilasannya tuh akan lebih rapi dan lebih bagus. Dan sekarang kita bentuk adonan croissantnya. Permukaan yang kurang rapi kita letakkan di atas, kemudian kita belah menjadi 2 di bagian ujung, selanjutnya kita gulung, dan di bagian ujungnya agak kita rapatkan. Nah, ini dia jadinya, bagus ya teman-teman. Layernya juga terlihat dengan jelas meskipun kurang rapi. Selanjutnya kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 10 menit, dan kalau misalnya adonannya mau di frozen, ini bisa kita simpan di dalam freezer sebelum adonannya mengembang. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah sedikit mengembang. Kemudian kita oles dengan menggunakan air yang bersih dan matang. Setelah dioles pakai air, selanjutnya kita gulingkan ke dalam gula pasir. Jadi tujuan dioles tadi supaya gula pasirnya mudah menempel ya teman-teman. Untuk pembuatan adonan croissant sendiri, teman-teman bisa pakai resep roti andalan masing-masing. Kemudian setelah rotinya jadi, baru dioles pakai butter atau margarin, kemudian diproses seperti yang dicontohkan di video tadi. Nah, di sini sudah Umi siapkan cetakan waffle atau waffle maker. Kita panaskan dulu sebentar cetakannya. Sebelum digunakan, tadi udah Umi oles tipis pakai margarin. Selanjutnya kita letakkan adonan croissant di atas waffle maker. Tutup waffle maker sampai rapat dan kita masak dengan api sedang sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa sesekali dibalik ya teman-teman supaya kematangannya lebih merata. Dan setelah dimasak beberapa menit, ini croffle-nya udah jadi. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Udah kelihatan kalau bagian dalamnya ini lembut banget, tapi bagian luarnya super crispy. Croffle-nya bisa kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan adonan puff pastry. Adonan puff pastry-nya Umi beli jadi merek Edo. Bentuknya satu lembar panjang, tapi nanti kita akan bikin sebagian aja. Selanjutnya kita potong-potong dan kita bentuk segitiga seperti adonan croissant tadi. Jadi perbedaan antara adonan croissant dengan adonan puff pastry itu terletak di raginya ya teman-teman. Dan karena adonan croissant menggunakan ragi, jadi kalau kita istirahatkan adonannya dia akan mengembang. Berbeda kalau adonan puff pastry kalau kita diamkan dia tidak akan mengembang. Kalau persamaannya kedua adonan ini dibentuk berlayar-layar dan menggunakan banyak lemak. Nah, di sini adonan puff pastry-nya sudah Umi bentuk, kemudian Umi oles pakai air dan kita gulingkan ke dalam gula. Selanjutnya ini kita panggang di atas waffle maker dan hasilnya jadi seperti ini. Nanti akan kita review ya rasanya. Nah, ini croffle-nya di bagian luarnya garing dan crispy banget ya teman-teman. Tapi setelah kita belah, ini bagian dalamnya sangat lembut, berlayer. Rasanya tuh manis, legit, enak banget. Nah tuh bisa kelihatan kan layernya tuh banyak banget. Tekstur bagian dalamnya super lembut ya teman-teman. Tuh kelihatan banget, tapi bagian luarnya garing dan crispy. Untuk rasanya sendiri, rasa di bagian dalamnya itu lebih ke gurih karena tadi kita pakainya tuh margarin.
Terus di bagian luarnya ini rasanya lebih ke manis karamel gitu ya teman-teman, karena gulanya tadi benar-benar terkaramelisasi. Nah ini rasanya enak banget. Karena tadi tidak kita proses dengan baik alias tidak kita masukkan dulu di dalam kulkas, jadi margarinnya tadi ada beberapa yang kebuang. Maksudnya kebuang atau pas digilas itu agak keluar-keluar gitu ya teman-teman. Alhasil di bagian dalamnya kurang buttery menurut Umi. Tapi rasanya sendiri udah cukup oke. Selanjutnya kita akan coba yang adonan puff pastry kita jadikan waffle. Bagian luarnya garing dan crispy, kemudian di bagian dalamnya. Nah ini kita bisa lihat layernya juga banyak ya teman-teman. Bismillah. Teksturnya sendiri lebih renyah, tapi bagian dalamnya tuh masih buttery. Kalau Umi rasain malah rasanya tuh mirip banget kayak roti Mariam atau roti canai. Ini kita lihat bagian dalamnya, persis banget kayak roti Mariam ya teman-teman, tuh kelihatan banget. Tapi rasanya ini juga udah enak ya teman-teman, jadi kalau teman-teman males bikin adonan croissant, teman-teman bisa langsung beli aja adonan puff pastry, kemudian dipanggang dengan menggunakan waffle maker. Dan mungkin segitu dulu resep yang bisa Umi berikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.